Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu, Eka Komalasari, secara resmi membuka seminar peningkatan kegemaran membaca dan sosialisasi layanan disabilitas Kamis 25 Juni 2026 di Gedung Perpustakaan Kota Palu. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Palu dalam memperkuat budaya literasi masyarakat, sekaligus menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi masyarakat Kota Palu. Saat ini kami dari Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu tentunya hari ini lagi berada di perpustakaannya Kota Palu dalam rangka untuk bagaimana untuk bisa meningkatkan minat baca bagi para anak-anak kita ya, termasuk layanan untuk disabilitas yang ada di Kota Palu. Dan tentunya hari ini juga dilaksanakan seminar bagi para ini peserta yang sudah ikut hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini bersama saya Ibu Enda Rahmawati selaku yang tentunya di bidang layanan informasi di Perpustakaan Kota Palu pada siang hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan minat baca ya untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak kita termasuk ke disabilitas ya. Dan hari ini sudah dilaksanakan dan dibuka langsung oleh Ibu Eka Komalasari tadi mewakili Wali Kota Palu. Dan ini yang dilaksanakan tadi pagi ini Ibu, tujuannya ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Jufri. Untuk pada kesempatan ini, di kegiatan kita di sini ada dua, yaitu sosialisasi layanan disabilitas dan seminar peningkatan kegemaran membaca. Tujuan dari kegiatan ini adalah intinya satu, peningkatan layanan khususnya untuk para disabilitas dan untuk pada pengelolaan perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah termasuk sekolah yang ada di Kota Palu. Seperti itu. Baik. Tentunya ini mempunyai maksud dan tujuan yang sangat ini ya untuk meningkatkan minat baca. Dan untuk kepesertaan dari mana semua yang ikut pada hari ini? Ya, peserta yang hadir pada saat ini untuk layanan disabilitas itu ada 20, yaitu terbagi dari 8 kecamatan pengelola perpustakaannya, kemudian ada 5 puskesmas yang ada perpustakaannya, kemudian beberapa TBM yang ada di Kota Palu dan rumah ibadah, perpustakaan yang ada di rumah ibadah. Kemudian yang dari seminar pesertanya itu 10 kepala sekolah SD negeri dan 10 kepala sekolah SMP negeri. Gitu. Tentunya kita kembali lagi ya dengan literasi yang ada yang sudah dilakukan oleh perpustakaan Kota Palu. Seperti apa literasi yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah selama ini? Baik, kalau literasi yang ada di sekolah yang disinkronkan dengan kegiatan kita itu luar biasa banyaknya Pak Jufri. Jadi termasuk kita di sini selalu melaksanakan kegiatan literasi itu dalam bentuk lomba. Ya, lomba itu ada beberapa, yaitu lomba bertutur itu berjenjang dari tingkat kabupaten kota sampai provinsi dan nasional. Kemudian ada juga lomba menulis, itu semua kegiatan literasi yang ada. Dan kami selalu melaksanakan pembinaan-pembinaan di sekolah-sekolah itu termasuk peningkatan literasi juga. Ya. Kemudian untuk kegiatan yang peningkatan gemar membaca yang terkait dengan program dari wali kota juga kami sangat sinkron termasuk pada literasi keluarga dan beberapa hal juga literasi peningkatan literasi di Taman Literasi Kelurahan. Itu peningkatan untuk literasi kita sudah mencapai IPLM kita tertinggi di Sulawesi Tengah untuk Kota Palu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini Perpustakaan Kota Palu selalu berbenah tentang peningkatan literasi itu sendiri terkait dengan literasi anak bangsa baik yang dari anak-anak, dewasa dan sampai masyarakat pada umumnya. Tentunya dengan berbagai sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam hal ini layanan informasi ya tentang perpustakaan dan kita tidak bisa pungkiri juga memang di media sosial cuma ini kita memang dari Dinas Komunikasi selalu mengawal tentang ini bagaimana pergerakan tentang
perpustakaan kemarin juga sudah di launching ya, perpustakaan yang sudah di launching kemarin, ya digital ya. Dan ini lagi-lagi untuk kayak memacu anak-anak kita untuk bagaimana supaya bisa untuk kayak peningkatan gemar membaca itu bukan hanya melihat fisiknya saja, tapi memang kita betul-betul ini di digital ya, sudah ada disiapkan semacam platform-platform yang sudah dibuat oleh pihak perpustakaan. Dan lagi-lagi ini menyangkut masalah sosialisasi tadi ini Bu. Ini kan ada seminar juga. Seperti apa seminar yang dilaksanakan? Seminar yang dilaksanakan ini dikaitkan dengan pengelolaan perpustakaan itu sendiri dan peningkatan gemar membaca di sekolah masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kan di Kota Palu memang IPLN kita tertinggi di Kabupaten Kota Sulawesi Tengah ya tertinggi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa program kami selaku Dinas Perpustakaan Kota Palu yaitu untuk meningkatkan kegemaran membaca itu ada beberapa hal termasuk seminar ini. Di seminar ini ada beberapa muatan yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan juga selain peningkatan literasi juga pada pengelolaan dana BOS. Nah, pengelolaan dana BOS kenapa ada hubungannya dengan perpustakaan? Pasti mereka bertanya, kenapa kok ada hubungannya dengan perpustakaan gitu ya? Dan itu sangat-sangat ada hubungannya karena termasuk pada pemanfaatan dana BOS itu sendiri itu ada kaitannya dengan peningkatan layanan untuk perpustakaan, termasuk pada berapa persentase yang akan dibelanjakan dari asal dana BOS itu sendiri. Pada umumnya sekarang ini para kepala-kepala sekolah itu belum memahami secara sepenuhnya terkait dengan apa yang akan dilaksanakan untuk peningkatan literasi di sekolahnya itu termasuk pada pembelanjaan buku. Nah, selama ini buku-buku yang dibelanjakan itu hanya buku paket, bukan buku pengayaan. Jadi untuk peningkatan literasi di sekolah itu juga sangat berpengaruh pada kemampuan siswa untuk datang berkunjung ke perpustakaannya. Karena tidak menarik perpustakaannya, kemudian buku-buku yang ditampilkan di sekolah masing-masing itu tidak menarik karena hanya buku paket isinya. Ternyata setelah ditelisik ada persentase 5% sampai 20% dana BOS itu wajib dikeluarkan untuk pengelolaan perpustakaan, Pak. Jadi intinya pada seminar ini diberitahu kepada audiens bahwa untuk pengelolaan pembelanjaan dana BOS itu harus dimasukkan juga pada pembelanjaan untuk pemanfaatan perpustakaan. Itu ada hubungannya di seminar ini. Makanya kami mengundang dari pihak sekolah untuk supaya mereka lebih paham dan implementasi untuk di lapangan mereka bisa gitu. Terakhir Ibu, ini kan sudah dilakukan ya berbagai cara untuk bagaimana peningkatan minat baca ini sudah dilakukan, dan mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit seperti apa evaluasi selama ini untuk pemanfaatan tentang layanan yang disiapkan oleh perpustakaan sampai saat ini. Ya, untuk evaluasi kita selama beberapa tahun ini ya, untuk tahun 2024 belum terlalu maksimal pemanfaatan perpustakaan itu sendiri, tetapi di tahun 2025 sampai di detik ini, alhamdulillah pengunjung luar biasa Pak di sini untuk memanfaatkan perpustakaan kita. Termasuk ada beberapa masyarakat umum yang sangat-sangat apresiasi kepada kami itu terkait dengan koleksi layanan, koleksi buku. Koleksi buku kami di sini variatif. Jadi di sini kita sudah sekitar hampir 9.000 eksemplar, itu sekitar 5.000 judul yang bisa diakses dengan secara physically atau baca di tempat di luar dari perpustakaan digital. Yang Paluma Pande itu sekitar 400 judul sekian, tapi tahun ini akan kami penambahan kembali untuk perpustakaan digital, penambahan koleksi bukunya. Jadi kepada masyarakat Kota Palu semuanya mari berkunjung kepada kita semua di perpustakaan Kota Palu termasuk di layanan konvensional dan digital. Kami sangat-sangat menunggu kehadiran karena selama ini antusias warga itu dan masyarakat pada umumnya
Dan khususnya itu mahasiswa, itu hampir tiap hari itu melakukan layanan di sini termasuk mengerjakan tugas-tugasnya mereka masing-masing. Dan ini yang menarik memang tadi Ibu ya, layanan disabilitas ya. Dan ini kan disabilitas yang dari Kota Palu ratusan bahkan ribuan ya, yang memang ada di Kota Palu. Dan tadi juga sudah dikatakan oleh Ibu tadi bahwa memang kurang lebih 150 ya yang bisa tercover di sini untuk pemanfaatan ini ya, atau bagaimana? Mungkin ada saran yang lebih ini lagi ataupun harapan Ibu untuk yang terakhir. Baik, untuk kami ya di layanan disabilitas, untuk pelayanan disabilitas baru satu-satunya di Kota Palu ini, kalau di provinsi kayaknya saya melihat belum ada, ruang yang kami berikan untuk layanan disabilitas, Pak. Karena di situ sudah kami desain sudah dengan kamar mandinya yang akan dipakai disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Kemudian untuk kegiatan disabilitas di sini kami biasanya outdoor. Terkadang juga ada di sini kita melaksanakan bahasa isyarat, Pak. Jadi belajar bahasa isyarat biasanya itu setiap Sabtu. Kemudian kami melaksanakan CFD di Wali Kota Lapangan Fatulemo. Kami biasa juga melaksanakan kelas bahasa isyarat itu bersama teman-teman disabilitas di Kota Palu. Itu luar biasa juga pengunjung yang hadir untuk ikut belajar. Nah, harapan pada kita semua termasuk khususnya di warga Kota Palu, kami sangat berharap pemanfaatan pelayanan yang ada di Perpustakaan Kota Palu, Perpustakaan Umum Kota Palu, dan Perpustakaan Digital untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kami standby di sini dari pukul 8 sampai pukul 4 sore setiap harinya. Walaupun dalam saat ini sekarang kita ada WFA, Pak ya, tapi tetap kami hadir untuk melayani masyarakat. Karena biasanya mahasiswa tidak memandang waktunya, seberapa waktunya, lamanya waktunya. Mereka selalu melakukan layanan di Perpustakaan Kota Palu. Nah, itu besar harapan kami bahwa fasilitas yang dari pemerintah akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kota Palu. Luar biasa Ibu, memang harapan yang besar ya untuk masyarakat juga, dan insya Allah ke depan nanti bagaimana untuk minat baca dan layanan disabilitas bisa dimanfaatkan ya. Untuk itu karena memang pemerintah selama ini selalu mendorong untuk bagaimana bisa disabilitas bisa seperti anak-anak pada umumnya. Dan memang ini langkah pemerintah ini sangat-sangat kita apresiasi dan perlu kita dukung dengan cara untuk memanfaatkan tempat ini, layanan yang sudah disiapkan oleh Perpustakaan Kota Palu. Dan kami dari Dinas Komunikasi Informatika juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu, dan tentunya ini adalah bentuk bagaimana kami bisa untuk mempublikasikan ke masyarakat dan pemerintah yang ada di Kota Palu pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Enda. Baik, terima kasih telah perbincangan saya dengan Ibu Enda Rahmawati selaku bidang ya di layanan ini. Dan ya begitu Bu ya untuk layanan informasi di Perpustakaan Kota Palu pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam literasi Literasi untuk kesejahteraan. baik.